Setelah rangkaian kegiatan pendidikan dan konsolidasi organisasi di Sulawesi dan Maluku, Kongres PSI di Bolang Mongondo diselenggarakan pada 17 hingga 24 Agustus 1933. Momen ini menjadi tonggak penting karena memperlihatkan kesinambungan perjuangan dari penguatan pendidikan dan organisasi di tingkat lokal menuju penguatan struktur partai dan kaderisasi di tingkat regional. Tokoh-tokoh pusat seperti Hos Cokro Aminoto, Akis, dan AM Sangaji hadir, bersama pengurus dari Manado, Makmur Lubis, ON Pakaja, dan Jakin Intan Permata, serta pengurus lokal Bolang Mongondo, antara lain Adam Pedolot, Johan Damopoli, Zakaria Imban, Husen Raupu, Frans T. Manopo, dan Haji Saleh Mustafa. Ribuan rakyat memadati Molinowu, menjadikan kongres ini bukan sekadar forum politik, tetapi juga perayaan kebangkitan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Beberapa keputusan strategis lahir dari kongres ini. Pertama, pendirian HIS di bawah BPPI diperkuat, dengan peresmian yang dihadiri pejabat kerajaan, tokoh masyarakat, dan perwakilan kolonial. Zakaria Imban dan Guru Ramelan Joyo Adiguno mengajarkan lagu Indonesia Raya secara terbuka, menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan murid dan masyarakat. Quake School pertama BPPI juga didirikan untuk menyiapkan guru berkualitas bagi sekolah Islamiyah. Kedua, kemandirian ekonomi melalui koperasi Hazanatullah menjadi fokus. Didirikan di Molinowu dan dipimpin Haji Jihamid serta Salam Detu, koperasi ini menghimpun modal dari saham dan iuran anggota, membeli kopi dan kopra untuk dipasarkan langsung ke Manado, menggantikan peran head kopra Fond Kolonial. Dalam waktu singkat, 31 cabang didirikan, keuntungan dikembalikan ke anggota, dan digunakan mendukung kegiatan BPPI serta membayar gaji guru. Koperasi pun memperluas usaha dengan mendirikan pabrik sabun bagi masyarakat. Ketiga, kepanduan siap diperkuat sebagai wadah pelatihan keterampilan, disiplin, dan kepemimpinan bagi generasi muda, menanamkan kesadaran kebangsaan serta karakter kepemimpinan sejak dini. Selain itu, PSI memperluas jaringan hingga Sangir Talawut, dengan pendirian ranting di Kendahe, Talawut, Bahu, dan Peta, dipimpin tokoh-tokoh lokal seperti Ali Adariku dan Abdul Kahar Ratundelang. Langkah ini menegaskan strategi organisasi untuk memperkuat basis politik, sosial, dan ekonomi di seluruh Sulawesi Utara. Keberadaan AM Sangaji di tengah kongres menegaskan peran strategisnya. Perjuangan kemerdekaan tidak hanya melalui pidato atau retorika, tetapi dibangun melalui pendidikan, ekonomi, dan kaderisasi generasi muda. Kongres Bolang Mongondo 1933 menjadi bukti keberhasilan strategi ganda PSI, mendidik rakyat, menyejahterakan umat, dan membentuk pemimpin masa depan, sebagai tonggak penting sejarah pergerakan nasional di Sulawesi Utara. Dalam perjalanan kembali ke Jawa, sekitar 1933 hingga 1934, Sangaji singgah di Palopo, Makassar, dan sekitarnya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk berdakwah dan menyebarkan propaganda Sarekat Islam, mempertemukan syiar agama dengan cita-cita kemerdekaan. Pengalaman di timur Nusantara ini sekaligus menjadi bekal penting bagi Sangaji ketika kembali ke pusat kegiatan PSI di Jawa, menjelang kongres besar berikutnya yang akan menentukan arah perjuangan partai. Momentum berikutnya bagi PSI terjadi pada 20 hingga 26 Mei 1934, ketika partai menyelenggarakan Kongres ke-20 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah pengalaman konsolidasi di Sulawesi, Kongres ini menjadi ajang penting untuk menegaskan kesinambungan strategi partai di Jawa, sekaligus mengintegrasikan pelajaran dari pengalaman pendidikan, ekonomi, dan kaderisasi yang telah diterapkan di wilayah timur dengan dinamika politik dan sosial di pusat Pulau Jawa. Kota kecil Banjarnegara dipilih karena sejak lama menjadi basis kuat Sarekat Islam, didukung jaringan pesantren, sekolah rakyat, serta tokoh lokal termasuk keluarga Bupati Kolopaking. Kongres dihadiri utusan dari 140 cabang seluruh Indonesia, menunjukkan luasnya jangkauan organisasi, sekaligus kohesi internal PSI pada masa itu.
Lebih dari sekadar forum politik, Kongres Banjarnegara menjadi sarana penegasan nilai-nilai partai, penguatan ideologi Islam dalam gerakan, dan persiapan kader untuk menghadapi tantangan nasional. Momen ini juga menandai kehadiran terakhir host Cokro Aminoto, sang guru bangsa. Meski kesehatannya sudah menurun, Cokro tetap hadir, memberikan bobot moral bagi ribuan kader dari berbagai cabang, dan menegaskan pentingnya kesinambungan perjuangan partai. Di Kongres Banjarnegara, Reglemen Umum bagi Umat Islam, juga dikenal sebagai Pedoman Umat Islam, secara resmi disahkan. Naskah ini disusun Cokro sejak awal 1934, dan selesai pada 4 Februari, berisi garis besar keyakinan, akhlak, serta pedoman sosial politik umat Islam. Pengesahan ini menegaskan posisi PSII sebagai partai berlandaskan Islam, dan mengambil sikap tegas terhadap adat istiadat yang dianggap bertentangan dengan syariat. Kongres juga melahirkan keputusan penting terkait struktur organisasi, membuka kemungkinan pembentukan cabang khusus perempuan, dan memperluas basis partai di tengah masyarakat yang semakin beragam. Kehadiran perwakilan dari lebih dari 100 cabang menunjukkan bahwa PSII tetap memiliki daya tarik luas, meskipun persaingan politik dan dinamika internal semakin tajam. Bagi kader, suasana kongres syarat haru. Cokro hadir meski tampak sakit-sakitan, tetap menyampaikan amanat agar PSII teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa dengan dasar Islam. Kehadirannya memberi bobot moral besar, seakan menjadi wasiat hidup bagi generasi penerus partai. Sebagai pemimpin besar PSII, Cokro pada tahun 1934 telah berusia 52 tahun. Meski sebagian orang mungkin masih sehat pada usia tersebut, kondisi Cokro sudah mulai menurun. Namun, demi Sarekat Islam, ia terus bekerja keras hingga Kongres 20 di Banjarnegara, yang menjadi kongres terakhir yang dihadirinya setelah perjuangan panjang selama puluhan tahun. Amels dalam host Cokro Aminoto, Hidup dan Perjuangannya, mencatat bahwa setelah Kongres Banjarnegara, rekan-rekan separtainya, termasuk Agus Salim, Wondo Amieseno, dan A.M. Sangaji, terus menasihati Cokro agar beristirahat dan mengurangi aktivitas. Namun, nasihat tersebut tidak diindahkan oleh Cokro, yang tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab partai. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 30 Agustus hingga 2 September 1934, saat berlangsung konferensi wilayah PSI Jawa Timur di Pare, Cokro terlihat pucat dan lemah. Tak lama kemudian, anaknya, Anwar Cokro Aminoto, yang selama ini berada di Jakarta, menerima kabar dari keluarga di Yogyakarta bahwa kondisi ayahnya semakin melemah. Haji Umar Said Cokro Aminoto wafat pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Masa-masa terakhir Cokro menegaskan peran A.M. Sangaji sebagai rekan seperjuangan yang turut memikul tongkat estafet politik, pendidikan, dan ideologis PSII, sekaligus menjadi saksi hidup dan penerus nilai-nilai yang ditinggalkan oleh sang guru bangsa. Meninggalnya host Cokro Aminoto pada 1934, mengguncang tubuh Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII. Sosok yang selama ini menjadi figur pemersatu dan penengah antar fraksi tidak lagi ada, sehingga keseimbangan rapuh dalam kepemimpinan pun runtuh. Kiara Formiki, dalam Islam and the Making of the Nation, Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia, mencatat bahwa absennya Cokro Aminoto segera menimbulkan kekosongan otoritas yang berdampak langsung pada semangat anggota partai. Laporan resmi pemerintah kolonial Belanda pada Januari 1939 bahkan menilai bahwa merosotnya minat anggota PSII terhadap partai, sebagian besar disebabkan oleh hilangnya karisma kepemimpinan pusat pasca Cokro Aminoto. Situasi kritis ini mendorong PSII untuk menggelar Kongres Nasional di Malang pada 30 Juli hingga 4 Agustus 1935. Kongres tersebut menjadi momentum penting untuk menentukan arah partai, sekaligus membentuk konfigurasi kepemimpinan baru. Di forum inilah sejumlah tokoh utama tampil ke permukaan.
Haji Agus Salim ditunjuk menggantikan Cokro Aminoto sebagai Presiden Dewan Partai, posisi strategis yang berfungsi sebagai pengarah ideologi dan politik partai. A.M. Sangaji dipercaya sebagai Ketua Komite Eksekutif, posisi yang menempatkannya pada garda depan pengelolaan partai sehari-hari. Abikusno Cokrosoewioso menggantikan Sukiman sebagai Presiden Komite Eksekutif, memperkuat jalur organisatoris dan administratif. Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo tetap bertahan sebagai Sekretaris Eksekutif, memperlihatkan konsistensi perannya dalam mengatur mekanisme internal partai dan menyusun strategi politik jangka panjang. Meskipun kepemimpinan baru berhasil disusun, PSI menghadapi tantangan serius di bidang organisasi. Jika pada tahun 1934 partai ini memiliki 140 cabang, maka pada saat Kongres Malang, jumlah itu menyusut menjadi 90 cabang. Penurunan ini menunjukkan gejala kemunduran struktur partai di tingkat daerah. Namun demikian, jumlah anggota masih relatif stabil, dengan kisaran sekitar 45.000 orang. Angka ini menandakan bahwa basis massa PSI masih cukup kuat, meskipun loyalitas mereka diuji oleh perpecahan internal dan tekanan eksternal dari pemerintah kolonial. Kongres Malang dengan demikian bukan sekadar forum seremonial, melainkan titik balik. Di satu sisi, memperlihatkan keberhasilan transisi kepemimpinan, di sisi lain, menyingkap krisis organisasi yang serius. Dari sinilah A.M. Sangaji, sebagai Ketua Komite Eksekutif, segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat basis partai di luar Jawa. Setelah Kongres Malang, Sangaji segera melanjutkan safari politiknya ke luar Jawa. Pada tahun 1935, ia tercatat melakukan perjalanan ke Buol Toli-Toli, wilayah Sulawesi Tengah. Kunjungan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi membangkitkan kembali jaringan PSI di daerah-daerah yang sejak awal sudah punya tradisi perlawanan terhadap kolonialisme. Jejak Sarekat Islam di Sulawesi Tengah sesungguhnya sudah tua. Pada tahun 1916, Sarekat Islam mendirikan cabang di Buol Toli-Toli, menjadikannya organisasi politik modern pertama di kawasan itu. Dukungan datang dari kalangan bangsawan lokal, termasuk Raja Binol, seorang bangsawan yang pernah aktif di Sarekat Dagang Islam, SDI. Dari sinilah jalur pedagang dan bangsawan memperluas pengaruh SI. Namun perjalanan ini penuh dinamika. Pada 1919, rakyat Toli-Toli bangkit melawan pajak dan kerja paksa. Sarekat Islam lokal terlibat dalam keresahan ini. Tokoh nasional Abdul Muiz, saat itu pimpinan pusat SI dan anggota Volksrat, mengunjungi Toli-Toli pada Mei 1919. Dalam rapat akbar ia menyerukan, "Tapi kita tidak mau diperintah sebagai budak, mengerjakan buatan yang tidak berguna bagi kita. Minta supaya diakui sebagai orang merdeka." Pidato itu memicu semangat pembangkangan. Rakyat kemudian menyerang kontrolir Belanda J.P. de Ket Angelino pada 5 Juni 1919, hingga tewas bersama pengawalnya. Peristiwa ini mengguncang Batavia. Abdul Muiz sendiri diseret ke Raad van Justitie. Namun perlawanan Toli-Toli tetap menjadi simbol keresahan yang menakutkan bagi pemerintah kolonial. Setelah itu, SI tetap berusaha membangun basis sosial melalui pendidikan. Pada 1931, Badan Pendidikan PSI mendirikan sekolah Islamiyah di Toli-Toli, kemudian disusul sekolah serupa di Buol pada 1933. Catatan resmi sejarah daerah Sulawesi Tengah menegaskan bahwa sekolah-sekolah ini menjadi fondasi bagi pendidikan politik dan sosial umat. Maka ketika A.M. Sangaji hadir kembali pada 1935, ia tidak datang di ruang kosong, melainkan menapaki jejak sejarah panjang SI. Kehadirannya di Buol Toli-Toli membawa misi ganda, memperkuat pendidikan kader dan menghidupkan kembali jaringan partai. Kamil Moni, Cicit Sangaji, menulis di rmol.papua.id, bahwa safari ini adalah bagian dari strategi PSI dalam mengembangkan pendidikan dan ekonomi umat,
sebuah tafsir atas amanat konstitusi partai yang menekankan penguatan pertanian, koperasi, perdagangan, kesehatan, dan pengajaran. Di tangan Sang Haji, PSI tidak sekadar tampil sebagai partai politik, tetapi sebagai gerakan sosial yang membumi di masyarakat pedesaan. Ia menjembatani pengalaman pergerakan nasional di Jawa dengan dinamika lokal Sulawesi Tengah, membentuk kader-kader yang sadar hak-hak rakyat, sekaligus mengakar dalam budaya setempat. Dengan demikian, perjalanan Sang Haji ke Buol Toli-Toli pada 1935 dapat dipahami sebagai kelanjutan langsung dari Kongres Malang. Bila Kongres memperlihatkan kemunduran struktur organisasi, maka safari Sang Haji ke Sulawesi Tengah menjadi jawaban nyata untuk membangun kembali kekuatan partai dari basis-basis daerah. Kepulangan ke pusat partai dan pengalamannya di berbagai daerah membekali Sang Haji dengan wawasan luas mengenai kekuatan sosial dan politik rakyat. Namun, setelah wafatnya Hos Cokro Aminoto, Sarekat Islam memasuki fase penuh dinamika. AM Sang Haji menghadapi pergolakan internal partai yang makin meruncing pada pertengahan dekade 1930-an. Kongres PSI tahun 1936 di Jakarta menjadi titik balik yang mempertegas polarisasi. Di forum itu, dua pandangan besar bertarung keras. Abikusno Cokro Suyoso, adik almarhum Cokro, menguatkan garis lama partai, politik non-kooperasi, atau sikap hijrah, sebuah doktrin yang dirumuskan oleh SM Kartosuwiryo dan disebarkan dalam bentuk brosur. Ia didukung pula oleh tokoh seperti Aruji Kartawinata dan Katimin. Menurut mereka, PSI tidak boleh bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, melainkan membangun basis perjuangan secara mandiri di tengah umat. Sebaliknya, Haji Agus Salim dan AM Sang Haji didukung pula oleh sejumlah kader muda, berpendapat bahwa strategi non-kooperasi terlalu membatasi ruang gerak. Mereka mengusulkan agar PSI membuka peluang kooperasi dengan lembaga kolonial seperti Volksraad, bukan sebagai kompromi, melainkan langkah taktis memperjuangkan kepentingan umat. Namun, mayoritas Kongres menolak usul itu. Sistem formatur tunggal yang untuk pertama kalinya diterapkan memberi hak penuh kepada ketua terpilih, Abikusno, untuk menentukan susunan pengurus. Hasilnya dapat diduga, Haji Agus Salim tersingkir. Iswara N. Raditya dalam bukunya Hos Cokro Aminoto, Bapak Pergerakan Islam Indonesia, menulis bahwa ini adalah titik terendah Agus Salim setelah sekian lama mengabdi di Sarekat Islam. Kekecewaan tersebut segera melahirkan langkah baru. Pada 30 November 1936, di rumah AM Sang Haji di Gang Kernolong Dalam, Jakarta, Agus Salim bersama AM Sang Haji, Muhammad Rum, Muhammad Sarjan, Sabirin, B.D. Syawal, Yusuf Wibisono, Haji Zainal, Mr. Suyono Harjosudiro, dan Surowiyono bermusyawarah. Dari pertemuan itu, lahir Barisan Penyadar PSI. Tujuan awalnya bukan untuk memecahkan partai, melainkan menyadarkan kawan-kawan seperjuangan agar di kongres berikutnya dapat merebut kembali arah politik yang dianggap benar. Namun langkah ini ditanggapi keras. Pimpinan PSI menilai terbentuknya Barisan Penyadar sebagai bentuk pembangkangan. Pada 13 Februari 1937, sebanyak 29 tokoh, termasuk Agus Salim, Sang Haji, dan Rum, resmi dikeluarkan dari PSI. Pemecatan itu kemudian disahkan dalam Kongres Partai. Bagi Salim, keputusan ini pahit, sebab meski hatinya belum ingin berpisah dengan PSI yang telah ia hidupi selama puluhan tahun, sikap pimpinan memaksanya keluar. Tidak butuh waktu lama, beberapa minggu kemudian, pada 23 hingga 26 Februari 1937, Barisan Penyadar menggelar konferensi di Jakarta, yang menandai lahirnya organisasi baru bernama Pergerakan Penyadar. Menurut Johan Prasetya dalam ajaran-ajaran para founding father dan orang-orang di sekitarnya, Kongres Perdana itu menetapkan Haji Agus Salim sebagai pemimpin umum, AM Sang Haji sebagai wakil, dan Muhammad Rum sebagai presiden partai. Muhammad Sarjan dipercaya menjadi sekretaris, B.D. Syawal bendahara, sementara jajaran pembantu mencakup Haji Zainal, Mr. Sudiono Harjosudiro, dan S. Surowiyono.
Struktur organisasi penyadar juga berbeda. Alih-alih menggunakan istilah cabang dan ranting, mereka membentuk Sentral Komite, CC, dan Lokal Komite, LC. Sikap politik yang diambil pun tegas. Bila PSI tetap teguh pada non-kooperasi, maka pergerakan penyadar memilih jalur kooperatif. Dalam buku Mr. Muhammad Rum, Karya dan Pengabdiannya, yang ditulis oleh Suratim, tercatat bahwa sebelum pecah Perang Dunia Kedua, jajaran pimpinan pergerakan penyadar, yang terdiri dari Haji Agus Salim, A.M. Sangaji, Muhammad Sarjan, dan Muhammad Rum, pernah melakukan kunjungan resmi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh Sta Hauer, di istananya. Dalam pertemuan itu, Haji Agus Salim mengusulkan kesediaan rakyat Hindia Belanda membantu Belanda menghadapi ancaman Perang Dunia, dengan syarat kemerdekaan Indonesia diakui. Usulan tersebut memang didengar, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur Jenderal Tjarda. Memasuki tahap berikutnya, untuk menyesuaikan dengan iklim politik yang kian berubah, pergerakan penyadar pun berganti nama menjadi Partai Penyadar. Sebagai wakil pimpinan umum, A.M. Sangaji mendapat tugas keliling, mula-mula ke Makassar, lalu ke berbagai daerah di Sulawesi. Dalam waktu singkat, gerakan penyadar berkembang pesat dengan keberhasilan membangun 52 cabang di berbagai wilayah. Setelah konsolidasi awal pergerakan penyadar di Jawa dan Sulawesi, perhatian organisasi mulai diarahkan ke kawasan luar Jawa yang memiliki potensi strategis. Kalimantan Timur dipandang penting karena kedudukannya sebagai simpul perdagangan, pertambangan, dan jalur lalu lintas pelayaran. Di wilayah inilah A.M. Sangaji mendapat amanat khusus dari partai. Pada tahun 1937, ia menerima tugas resmi dari Partai Penyadar untuk memperluas jaringan organisasi di Kalimantan Timur. Sejatinya, Sangaji bukan orang asing di kawasan ini, sebab sejak tahun 1917, ia pernah tinggal di Tenggarong. Pengalaman awal itu membuatnya lebih mudah diterima masyarakat setempat ketika kembali membawa misi politik dan pendidikan. Kegiatan utamanya berpusat di Tenggarong dan Samarinda, dua kota penting di wilayah Kutai. Di Samarinda, ia mengembangkan cabang penyadar yang tumbuh dari jaringan Sarekat Islam setempat, sekaligus menjadi wadah konsolidasi politik dan pendidikan masyarakat. Di Tenggarong, ia merintis pengajian, kursus baca tulis sederhana, serta diskusi terbuka yang berfungsi sebagai pembinaan politik dan keagamaan bagi masyarakat pribumi, hingga akhirnya dikenal luas dengan sapaan Tuan Guru Sangaji. Walau dijalankan dengan segala keterbatasan sarana dan dukungan dana, upaya ini membuahkan hasil penting, lahirnya generasi muda dengan kesadaran kebangsaan yang kuat, sekaligus memperluas jaringan sosial gerakan nasional di wilayah yang jauh dari pusat politik Jawa. Pengabdiannya di Kalimantan Timur pada periode ini hanya berlangsung sekitar 1 tahun. Pada 1938, ia ditarik kembali ke Batavia untuk melanjutkan kiprahnya di jajaran kepemimpinan Pusat Pergerakan Penyadar. Baru pada 1939, ia kembali ke Kalimantan Timur dan menetap hingga keruntuhan Hindia Belanda akibat pendudukan Jepang. Pada 1938, setelah kembali dari Kalimantan Timur, A.M. Sangaji meneguhkan komitmennya di Batavia. Kehadirannya di Pusat Pergerakan Nasional bukan sekadar simbol, melainkan sarana untuk membumikan gagasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meski aktif di berbagai organisasi keagamaan dan sosial, Sangaji selalu berusaha menyatukan unsur-unsur bangsa menjadi kekuatan kolektif. Bagi dirinya, perjuangan harus mencakup semua, tanpa dibatasi agama, suku, atau ras. Di Jakarta, beberapa lokal komite telah berhasil didirikan di Tanah Abang,
Palmerah, Sawah Besar, dan Petojo. Dalam bunga rampai nilai-nilai perjuangan perintis kemerdekaan di DKI Jakarta volume 5, disebutkan bahwa untuk mengkoordinasikan kegiatan LC di Jakarta, dibentuk Federasi Lokal-Lokal Komite Jakarta Raya. Federasi ini dipimpin oleh AM Sangaji sebagai ketua, Amu Genie sebagai sekretaris, dan Mr. Sardiono Harjosudiro sebagai bendahara. Sekretaris menjalankan seluruh tugas administrasi dan koordinasi dari kediaman AM Sangaji di Jalan Molenvliet West nomor 100, yang juga difungsikan sebagai kantor organisasi. Struktur federasi mengadopsi pola Central Komite, CC, dan Lokal Komite, LC, sebagaimana digunakan dalam pergerakan penyadar, dengan Haji Agus Salim sebagai pemimpin pusat, dan AM Sangaji sebagai wakilnya. Menurut Kamil Moni, Cicit AM Sangaji, dalam podcast Obrolan Malam Jumat, yang dipandu Iben Silawane, dan diunggah oleh kanal YouTube Gerakan Pemuda Ansor pada 3 Juni 2023, di Jalan Molenvliet West nomor 100, Sangaji dikenal luas oleh masyarakat, hingga memperoleh julukan, Si Pitung dari Ambon, sebagai pengakuan atas keberaniannya membela kaum kecil. Tidak hanya melalui gagasan, Sangaji juga meneguhkan perannya dalam keseharian rakyat. Tak jauh dari rumahnya, berkumpul para sopir oplet dari beragam latar belakang, Batak, Jawa, Sumatera, dengan agama dan pandangan politik berbeda. Sangaji kerap bergabung dengan mereka, bercengkerama sambil memainkan gitar atau gambus dan menyanyikan lagu-lagu Ambon maupun gambus. Manise, manise, sota lalu manise. Namun pertemuan itu bukan sekadar hiburan. Setelah suasana cair, ia menyisipkan pendidikan politik kebangsaan, menjadikan musik sebagai pintu masuk menuju kesadaran nasional. Dari interaksi ini, lahirlah Persatuan Supir Oplet, yang diketuai Muhammad Amin, dan kemudian berkembang menjadi Koperasi Buruh Sopir, KBS. Awalnya, Sangaji mendorong para sopir untuk mengelolanya sendiri, namun mereka menolak dan mendaulatnya sebagai ketua. Ia menerima mandat itu demi memperluas pendidikan politik dan memperkuat solidaritas buruh. Kehadirannya membuat suasana di rumah Molenvliet tak pernah sepi. Setiap hari para pemuda sopir oplet berdatangan untuk ditempa dengan ajaran Islam, nasionalisme, serta semangat persatuan dalam perbedaan suku dan agama. Kegiatan-kegiatan penyadar sejak itu tidak hanya melayani LC-LC, tetapi juga mengadakan kursus-kursus kader bagi pengurus-pengurus lokal komite. Rapat-rapat umum pun diadakan di beberapa lokasi, antara lain di LC Palmerah. Seiring dengan itu, kegiatan pergerakan penyadar melalui para anggotanya yang giat dalam LC semakin meluas. Mereka memprakarsai organisasi rakyat berbasis profesi, antara lain Persatuan Pedagang Pasar yang diketuai Jajuli, serta Panitia Persiapan Perkumpulan Kaum Buruh Pelabuhan yang diketuai Haji Patani, anggota LC Tanjung Priok. Dari wilayah Tangerang, Ali Tabran mendirikan Balai Pemberantasan Buta Huruf di Desa Lengkong Gudang sebagai sarana pendidikan rakyat. Banyak anggota PSI di Bandung dan Jawa Timur, yang keluar dari partai, kemudian mengadakan LC penyadar di daerah masing-masing. Organisasi sejenis juga berdiri di Purwokerto, Kroya, Pare, Kediri, Banjar, Bangkalan, Jember, Bojonegoro, Padang, Lampung, Majalengka, dan Ujung Pandang. Dari pusatnya di Batavia, gerakan penyadar menjalar ke berbagai kota, memperlihatkan bahwa metode Sangaji dalam mengorganisasi rakyat dengan basis koperasi, asosiasi pedagang, buruh, dan pendidikan politik diterima luas. Keberhasilan AM Sangaji dalam membangun jaringan dan menggerakkan rakyat di berbagai kota tidak hanya memperkuat posisi pergerakan penyadar secara lokal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan umat Islam tidak bisa dibatasi oleh wilayah Nusantara. Pengalaman panjang ini membuka perspektif global baginya,
tantangan dan aspirasi umat Islam di luar negeri mulai menjadi perhatian, sekaligus mempersiapkan Sangaji untuk mengambil peran dalam aksi solidaritas yang lebih luas. Sejak tahun 1924 hingga 1929, perhatian Sangaji telah melampaui batas Nusantara. Pada 1924, ia menjabat sebagai Sekretaris Komite Khilafah, sebuah forum yang lahir sebagai respons terhadap pembubaran Kekhalifahan Turki Utsmani oleh Mustafa Kemal pada Maret 1924. Forum ini membahas persoalan khilafah dan perjuangan umat Islam secara internasional, sekaligus menegaskan kepedulian Sangaji terhadap nasib umat Islam di luar negeri, menandai awal dari pandangan globalnya. 5 tahun kemudian, pada 1929, dalam tulisan di Fajar Asia, ia menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Inggris dan Amerika di Palestina. Ia menekankan bahwa negeri tersebut harus segera dikembalikan kepada rakyatnya agar mereka dapat mengatur tanah air dengan hak kebangsaan penuh berdasarkan asas demokrasi. Pandangan ini tergolong visioner, mengingat bangsa Indonesia sendiri masih berada di bawah penjajahan, namun Sangaji sudah memikirkan penderitaan umat Islam di dunia secara luas. Kesadaran dan gagasan ini kemudian diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Seperti dicatat dalam 100 tahun Haji Agus Salim, menyusul amanat Haji Agus Salim dan meningkatnya korban keganasan Inggris di Palestina pada 1938, A.M. Sangaji, sebagai wakil pemimpin umum Pergerakan Penyadar, berhasil menggerakkan tokoh-tokoh organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, dan Nahdlatul Ulama, untuk menunjukkan solidaritas nyata terhadap rakyat Palestina. Pada 19 Februari 1938, ia kemudian didaulat menjadi Ketua Komite Ansar Al-Islam, sebuah wadah persatuan organisasi Islam yang dibentuk di Gedung Permufakatan Indonesia, Gang Kenari, Batavia, melalui Rapat Umum Akbar. Komite ini mempersatukan organisasi besar seperti Persatuan Islam, Persis, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, serta kelompok-kelompok Islam independen. Struktur kepengurusan menempatkan A.M. Sangaji sebagai ketua, M. Kartosudarmo sebagai wakil, Acep Mukni sebagai sekretaris, dan Nor Muhammad Maricar sebagai bendahara. Rapat Akbar yang berlangsung pada 19 hingga 20 Februari 1938 itu menghasilkan resolusi yang tegas, menolak kebijakan Inggris yang hendak membagi Palestina dan mendukung berdirinya negara Yahudi, menegaskan hak rakyat Palestina untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri, serta menyerukan agar Liga Bangsa-Bangsa mencegah kezaliman Inggris. Tidak berhenti pada aspek politik, komite ini juga menyerukan kepedulian kemanusiaan, agar umat Islam di seluruh dunia mengingat nasib rakyat Palestina dalam doa, serta menyalurkan zakat dan sedekah untuk meringankan penderitaan mereka. Resolusi ini diberitakan oleh Suara Rakyat pada 9 Maret 1938, menandai bahwa solidaritas untuk Palestina telah menjadi wacana publik di Hindia Belanda. Solidaritas itu sesungguhnya telah menggeliat sejak lebih awal. Di Surabaya, pada 1937, lahir Komite Palestina melalui sebuah acara besar di Gedung Al-Irsyad. Forum ini secara terbuka menolak rencana pembagian Palestina oleh Inggris, mengirimkan petisi ke Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa, dan berpartisipasi dalam Kongres Islam di Damaskus. Tokoh-tokoh Muhammadiyah, Perserikatan Ulama, dan Al-Irsyad hadir sebagai pembicara. Gerakan di Surabaya dan Batavia ini saling menguatkan, memperlihatkan kesadaran umat Islam Nusantara akan penderitaan Palestina. Puncaknya terjadi pada 12 November 1938, ketika PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Mahfudz Shiddiq mengeluarkan seruan nasional. NU mengajak seluruh organisasi Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, hingga PSI, untuk mendukung perjuangan Palestina melalui gerakan Palestina Fund, dan pembacaan kunut nazilah pada setiap sholat fardu. Aksi ini sempat mendapat tentangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kiai Haji Mahfudz Shiddiq bahkan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Namun, dukungan moral datang dari Haji Agus Salim, tokoh senior pergerakan Islam, yang membela gerakan ini melalui tulisannya di Cahaya Timur. Dalam Panji Islam tahun 1939, Agus Salim menggambarkan penderitaan tragis rakyat Palestina akibat. 1939 akibat kekerasan Inggris dan pengkhianatan janji pasca Perang Dunia Pertama. 2
Keseluruhan peristiwa ini menunjukkan kesinambungan. Dari artikel Sangaji tahun 1929 di Fajar Asia, Kerapat Akbar Komite Ansar al-Islam pada 1938, hingga gerakan nasional berbagai ormas Islam yang menggalang doa, dana, dan dukungan internasional. Di tengah pusaran ini, A.M. Sangaji tampil sebagai figur sentral, pemimpin yang mampu menjembatani berbagai aliran organisasi Islam dalam satu forum solidaritas. Ia menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan umat Islam dunia. Solidaritas terhadap Palestina meneguhkan bahwa kesadaran kebangsaannya berdiri di atas nilai kemanusiaan universal. Ia bukan sekadar tokoh partai, tetapi pemimpin umat yang berpikir lintas organisasi dan lintas bangsa. Kepeduliannya sejalan dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seseorang menelantarkan seorang mukmin pada suatu tempat yang kehormatannya terampas dan harga dirinya terlecehkan, melainkan Allah akan menelantarkannya pada suatu tempat yang ia sangat mengharapkan pertolongannya. Dan tidaklah seseorang menolong seorang muslim yang berada pada suatu tempat yang kehormatannya terampas dan harga dirinya terlecehkan di dalamnya, melainkan Allah akan menolongnya pada suatu tempat yang ia sangat mengharapkan pertolongannya. Dengan kiprah internasional itu, A.M. Sangaji menegaskan dirinya sebagai tokoh bangsa yang menempatkan kemerdekaan Indonesia dalam jejaring perjuangan umat Islam dan kemanusiaan dunia. Meski pandangannya melintasi batas negara, perhatiannya pada tanah air tetap teguh. Ia kembali ke Samarinda untuk meneruskan misi pendidikan dan pembinaan kader, menjaga agar semangat pergerakan nasional tetap menyala di tengah masyarakat. Pada 1939, A.M. Sangaji kembali ke Samarinda dan memutuskan menetap di kota ini, melanjutkan aktivitasnya hingga keruntuhan Hindia Belanda akibat pendudukan Jepang, dan tetap aktif ketika Belanda kembali melalui Nika. Kehadirannya di Kalimantan Timur bukanlah hal baru bagi masyarakat setempat. Bagi angkatan tua di Samarinda dan Tenggarong, Sangaji sudah dikenal sebagai tokoh yang tidak asing lagi, seorang pemimpin yang membentuk cabang-cabang pergerakan penyadar dan menghidupkan semangat politik di daerah tersebut. Selama periode ini, cabang-cabang penyadar di Kalimantan Timur berkembang pesat, bahkan konon jumlah anggotanya mencapai ribuan orang. Banyak tokoh lama Sarekat Islam yang sebelumnya bergabung dengan organisasi lain, seperti Parindra, kemudian kembali ke penyadar, termasuk figur terkenal seperti E.M. Rasjidi. Keanggotaan penyadar lebih banyak terdiri dari mereka yang berusia matang, namun Sangaji juga berhasil menarik perhatian generasi muda melalui pengajaran dan pidatonya yang menggugah semangat perjuangan kemerdekaan. Permintaan masyarakat agar Sangaji tetap tinggal di Kalimantan Timur membuat kepemimpinan pusat penyadar menyesuaikan struktur organisasi. Kongres kedua yang digelar pada September 1939 di Surabaya menegaskan penyesuaian ini, dengan Agus Salim tetap sebagai pimpinan umum, Muhammad Rum sebagai ketua CC, Mr. Sujono Harjosudiro dan Acep Mugenie sebagai sekretaris, B.D. Syawal sebagai bendahara, dan Baharudin sebagai anggota. Meskipun organisasi ini hanya bertahan hingga 1940, sebelum dibubarkan pemerintah kolonial, peranannya dalam membangkitkan kesadaran politik lokal tetap signifikan. Di tengah upayanya membangun jaringan, Sangaji tetap memusatkan perhatian pada kaderisasi. Salah satu murid terbaiknya adalah Abdul Muiz Hasan, lahir di Samarinda pada 2 Juni 1924 sebagai putra dari Muhammad Hasan, Presiden pertama Sarekat Islam Cabang Samarinda. Muiz tumbuh di lingkungan yang akrab dengan aktivitas pergerakan, menempuh pendidikan di sekolah pribumi, dan kemudian mendalami pendidikan politik langsung dari A.M. Sangaji yang menjadi mentor utamanya. Ia juga menyerap pengaruh tokoh-tokoh nasional yang pernah hadir di Samarinda, seperti Muhammad Husni Thamrin dan Aka Gani, sehingga menumbuhkan pemahaman mendalam tentang nasionalisme dan politik.
Pandangan sejarah menegaskan pentingnya peran Sangaji di Kalimantan Timur. Pegiat sejarah lokal Muhammad Sarip menyatakan bahwa Sarekat Islam memberikan kontribusi besar dalam pergerakan nasional, meski tidak menyingkirkan peran organisasi lain. Kaderisasi yang dibangun Sangaji terbukti berkelanjutan. Muiz Hasan kelak menjadi Gubernur Kalimantan Timur, dan terus aktif dalam dunia pendidikan dan yayasan sosial, mewariskan semangat perjuangan yang ditanamkan oleh Sangaji. Momentum perjuangan di Kalimantan Timur kemudian diuji oleh pendudukan Jepang pada awal 1942. Tekanan ini menuntut Sangaji dan para kadernya menyesuaikan strategi, tetap bertahan, dan terus membimbing rakyat, memastikan semangat pendidikan dan pergerakan nasional tetap menyala di tengah situasi yang menekan, bahkan saat Belanda kembali melalui Nika. Setelah kembali ke Samarinda dan membangun jaringan kader pergerakan sejak 1939, AM Sangaji bersama para pemuda lokal menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama kaderisasi. Salah satu upaya penting adalah mengaktifkan kembali Neutrale School yang sempat vakum dan kemudian dijadikan Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat (BPPR). Berdasarkan tulisan Wajidi dalam makalah Kiprah Perjuangan Abdul Muiz Hasan dalam Dinamika Sejarah Bangsa, atas permintaan Abdul Muiz Hasan, Sangaji mengambil alih kepengurusan Neutrale School dan menamainya BPPR. Muiz Hasan diangkat sebagai sekretaris, sementara kegiatan pendidikan, kursus keterampilan, dan taman pustaka dijalankan kembali. Langkah ini mendapat sambutan hangat dari orang tua murid, yang sebagian besar segera memasukkan kembali anak-anak mereka. Sebelum menjadi BPPR, Neutrale School adalah sekolah partikelir milik Parindra di Samarinda untuk menampung anak-anak pribumi. Selain sebagai lembaga pendidikan, sekolah ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan tokoh-tokoh pergerakan, menegaskan keterkaitan antara pendidikan dan pengembangan kesadaran politik. Sekolah dikelola oleh Neutrale School Vereniging, NSV, dengan Abdul Muiz Hasan sebagai penulis 1. Dalam rubrik Kota, Surat Kabar Pancaran Berita tanggal 30 Juli 1941, dilaporkan rapat anggota NSV untuk memilih pengurus baru, Ketua Suratman, Wakil Ketua R. Cahru Nur Kamal, Penulis 1 Abdul Muiz, Penulis 2 M. Amin, Bendahara Haji Solaiman, serta pembantu-pembantu, Hasan, HM Sidik, Hatip Arbi, Palil R. Suharno, Pudu Masude, Dahri, dan Kartorejo. NSV juga membentuk verifikasi komisi, Ketua H. Badrun Arif, penulis, Dukito, anggota, R. Umar Singgih, dan Skul Komisi, Ketua, Masabi, penulis, R. Mohni, anggota, R. Suharno. Meski kepengurusan baru terbentuk, Neutrale School mengalami kevakuman akibat kekurangan guru. Nyonya Pulungan berhenti, mengikuti suaminya pindah ke Padang Sidempuan, sementara jumlah guru hanya 4 untuk lebih dari 200 murid. Pengurus NSV menerima lamaran guru baru, termasuk Masdar, mantan guru HIS di Samarinda. Namun, majelis guru yang dipimpin R. Mudjo, kepala sekolah, menolak Masdar. Upaya komisi sekolah yang diketuai Masabi, bersama Ketua NSV Suratman dan Bendahara Haji Solaiman, menemui R. Mudjo untuk menerima Masdar tidak berhasil, sehingga keempat guru mengundurkan diri serentak. Kondisi ini menggemparkan masyarakat Samarinda, karena lebih dari 200 anak terdampak. Surat Kabar Pancaran Berita, rubrik Suara Publik, memuat kekecewaan pengurus NSV atas perpecahan sekolah. AM Talib Husin menekankan bahwa Neutrale School adalah satu-satunya sekolah di Samarinda yang dibangun sepenuhnya atas usaha rakyat, dan hampir lenyap dari masyarakat bak kilat. Pengurus NSV berupaya mendatangkan guru baru, Ludjo, mantan guru HIS di Jawa, Hairul, bekas guru bantu Fairfolk School, dan 1 guru lainnya. Ketua Suratman bersurat kepada M. Rashad, Ketua Neutrale School Surabaya, untuk meminta 2 guru tambahan yang diperkirakan tiba 22 Agustus 1941. Meski beberapa guru hadir, suasana sekolah tetap tidak kondusif dan akhirnya vakum. Dalam kondisi itu, atas permintaan Abdul Muiz Hasan,
A.M. Sangaji mengambil alih kepengurusan sekolah dan mengubah namanya menjadi BPPR, menempatkan Muiz Hasan sebagai sekretaris. Sangaji menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana membentuk generasi penerus bangsa dan menanamkan kecintaan serta kesetiaan terhadap sekolah sebagai milik bersama. Keberadaan BPPR mendapat sambutan positif dari orang tua murid. Melalui kursus ilmu pengetahuan, baca tulis, keterampilan, dan taman pustaka, anak-anak belajar huruf Latin, terbiasa membaca buku, koran, dan majalah, serta mengenal dunia di luar Hindia. Kiprah pemuda Abdul Muiz Hasan dan rekan-rekannya melalui Rupindo dan BPPR membuktikan peran strategis pemuda dalam sejarah, menegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah sarana utama menumbuhkan kesadaran nasional. Kegiatan ini diharapkan melahirkan generasi terdidik yang sadar akan harga diri sebagai bangsa dan siap menjadi fondasi perjuangan politik menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Namun, fondasi pendidikan dan kaderisasi ini segera menghadapi ujian besar. Pada awal 1942, ancaman pendudukan Jepang mulai terasa di Kalimantan Timur. Perkembangan politik dan militer di kawasan ini memaksa para tokoh pergerakan, termasuk Sangaji dan Muiz Hasan, untuk menyiapkan strategi bertahan. Sekalipun pendidikan tetap menjadi prioritas, mereka harus memikirkan cara melindungi murid, tenaga pengajar, dan jalannya BPPR, sambil menyesuaikan diri dengan kekuasaan baru yang mulai menancapkan pengaruhnya. Dari titik inilah perjuangan pemuda dan kader BPPR tidak lagi sebatas pendidikan, melainkan juga menghadapi tantangan langsung dari pendudukan Jepang, membuka bab baru dalam sejarah perjuangan rakyat Samarinda.